putra seorang hakim secara tidak sengaja menabrak seseorang dengan mobilnya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Ia yakin ayahnya akan menggunakan pengaruhnya untuk melindunginya, sehingga ia kabur tanpa berpikir dua kali. Namun, begitu Hakim Son mendengar tentang insiden itu, ia segera bersiap untuk membawa putranya ke kantor polisi. Bagaimanapun, ia adalah seorang hakim dan percaya pada keadilan. Ia pikir di Korea, kasus seperti ini biasanya hanya melibatkan hukuman penjara beberapa tahun saja. Ketika mereka tiba di kantor polisi, putranya, Jong, bahkan tidak sanggup keluar dari mobil. Son tidak punya pilihan selain masuk sendirian untuk menyerahkan diri atas nama putranya. Tetapi begitu ia melangkah masuk, ia melihat seluruh tempat itu dalam keadaan kacau. Di layar, rekaman kecelakaan tersebut sedang diputar, dan semua petugas bekerja untuk melacak sang pengemudi. Kemudian terungkap bahwa korban bukanlah orang biasa, melainkan putra Kim, pengusaha paling berkuasa sekaligus kepala organisasi kejahatan di Korea. 3 tahun sebelumnya, Kim pernah ditangkap dalam sebuah skandal kekerasan dan dikirim ke penjara. Tetapi Son tahu bahwa jika Kim ingin keluar, itu akan sangat mudah baginya. Kini, dengan kematian putranya, Kim akan memberikan hukuman yang lebih buruk dari kematian kepada sang pengemudi. Memikirkan hal ini, Son merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia segera kembali ke rumah bersama putranya dan mengunci pintu. Di rumah, ia mengenakan sarung tangan dan membersihkan semua jejak darah dari mobil. Ia membuang pakaian berlumuran darah milik putranya ke truk sampah dan menunggu sampai pakaian itu benar-benar hancur oleh mesin pemadat. Sementara itu di penjara, kepala sipir datang untuk memberitahu Kim tentang kematian putranya. Mendengar hal itu, Kim meledak dalam kemarahan dan segera mengatur pembebasannya melalui koneksinya. Berdiri di samping jasad putranya, Kim hancur di dalam hati. Tetapi pukulan sebenarnya datang ketika dokter berkata, "Jika putra Anda tiba di rumah sakit hanya beberapa menit lebih awal, ia bisa diselamatkan." Mendengar ini, Kim bersumpah tidak akan membiarkan sang pengemudi lolos. Meskipun Son telah menghancurkan sebagian besar barang bukti, rasa cemasnya tidak hilang. Mobil itu masih ada di garasinya. Malam itu, ia mengundang seorang teman lama dan pura-pura sedih berkata, "Hari ini adalah peringatan kematian istriku. Sejak ia meninggal, setiap kali putraku duduk di mobil itu, ia mengalami serangan asma. Aku ingin menyingkirkannya secara diam-diam." Temannya setuju untuk membantu dan menghubungi seorang tukang daging yang memasok daging babi. Keesokan harinya, tukang daging itu datang dengan menyamar dan membawa mobil itu pergi. Melihat mobil itu menghilang di kejauhan, Son untuk pertama kalinya merasa sedikit lega. Sementara itu, Kim mendapatkan rekaman panggilan darurat dari polisi. Ia mendengarkannya berulang kali dan menyadari bahwa penelepon bukanlah putranya, melainkan kemungkinan besar pengemudi itu. Meskipun orang itu tidak mengatakan sepatah kata pun, suara napasnya membuat Kim curiga bahwa ia menderita asma, dan detail kecil itulah yang menjadi petunjuk terpenting bagi Kim untuk menemukan sang pembunuh.